7 tanda kamu akan masuk surga setelah kematian. Shalom saudara terkasih, mari kita berhenti sejenak dari kesibukan dunia. Lupakan sebentar pekerjaan, masalah, kekecewaan, dan semua beban hidup yang melelahkan hati. Karena malam ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih penting daripada kekayaan, lebih penting daripada jabatan, lebih penting daripada semua hal yang sementara. Kita akan berbicara tentang kekekalan, tentang hidup setelah kematian, tentang surga. Manusia bisa merencanakan banyak hal untuk masa depan, menabung untuk hari tua, membangun rumah, mengejar mimpi. Tetapi seringkali lupa mempersiapkan hidup setelah kematian. Padahal satu hari nanti, semua manusia akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari kematian. Orang kaya akan mati, orang miskin akan mati, orang terkenal akan mati. Semua manusia akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan pertanyaannya adalah, apakah hidup kita sudah berjalan bersama Tuhan? Apakah hati kita benar di hadapannya? Malam ini kita akan merenungkan 7 tanda seseorang sedang berjalan menuju surga. Bukan untuk membuat kita sombong, bukan untuk merasa lebih suci dari orang lain, tetapi supaya kita memeriksa hati kita sendiri. Karena Tuhan tidak melihat penampilan luar. Tuhan melihat hati. Dan mungkin malam ini adalah malam di mana Tuhan ingin memulihkan hidupmu. Mungkin kamu lelah. Mungkin kamu kecewa pada hidup, mungkin kamu merasa terlalu berdosa, tetapi kasih Tuhan masih tersedia. Selama manusia masih hidup, masih ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Mari tenangkan hati. Tarik napas perlahan, dan dengarkan renungan ini dengan damai. Satu, kamu percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tanda pertama seseorang sedang menuju surga adalah, ia percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya percaya di mulut. Bukan hanya sekadar memiliki agama, tetapi benar-benar menyerahkan hidup kepada Tuhan. Karena banyak orang mengenal Tuhan hanya sebatas teori. Mereka tahu ayat, tahu lagu rohani, tahu ibadah, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup. Saat susah tetap percaya. Saat doa belum dijawab tetap percaya. Saat hidup terasa berat tetap percaya. Iman sejati terlihat bukan ketika hidup mudah, tetapi ketika hidup sulit. Renungan mendalam. Kadang hidup membuat manusia kecewa. Ada doa yang belum dijawab. Ada luka yang belum sembuh. Ada harapan yang hancur. Dan di saat seperti itu, banyak orang mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan, apakah Engkau masih peduli? Tetapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Walaupun manusia tidak melihat jalan, Tuhan tetap bekerja. Walaupun hati menangis diam-diam, Tuhan mendengar. Dia melihat air mata yang jatuh di malam hari. Dia melihat kesepian yang tidak diketahui siapapun. Dan hati seperti itulah yang berharga di mata Tuhan. 2, kamu memiliki hati yang mau bertobat. Tanda kedua adalah adanya pertobatan dalam hidupmu. Orang yang menuju surga bukan orang yang tidak pernah berdosa. Karena semua manusia pernah jatuh. Semua manusia pernah salah. Tetapi orang yang berjalan bersama Tuhan memiliki hati yang mau bertobat. Ia tidak nyaman hidup dalam dosa. Ketika jatuh, ia ingin bangkit kembali. Ketika salah, ia mau berubah. Renungan tentang pertobatan. Banyak orang merasa dirinya terlalu kotor untuk datang kepada Tuhan. Mereka berkata, aku terlalu berdosa. Aku sudah terlalu jauh. Tuhan pasti kecewa kepadaku. Tetapi dengarkan ini baik-baik. Kasih Tuhan lebih besar daripada dosa manusia. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi Tuhan. Selama seseorang masih mau kembali, Tuhan masih membuka tangannya. Renungan pelan dan menenangkan. Mungkin malam ini ada luka dalam hidupmu. Mungkin ada dosa yang terus menghantui pikiranmu, dan setiap malam kamu merasa bersalah. Tetapi Tuhan tidak memanggil manusia untuk binasa. Dia memanggil manusia untuk kembali. Tuhan tidak mencari orang sempurna. Dia mencari hati yang hancur dan mau berubah. 3, kamu mulai mengasihi sesama. Tanda ketiga bahwa seseorang sedang berjalan menuju surga adalah ia mulai memiliki kasih kepada orang lain. Kasih adalah bukti bahwa Tuhan bekerja dalam hati seseorang. Orang yang dekat dengan Tuhan akan belajar mengampuni, menolong, memahami, tidak mudah membenci. Memang tidak mudah, karena manusia sering disakiti. Kadang kebaikan dibalas kejahatan, ketulusan dibalas pengkhianatan, tetapi Tuhan tetap mengajarkan kasih. Renungan tentang mengampuni. Ada orang yang malam ini masih menyimpan luka bertahun-tahun. Mungkin karena keluarga, mungkin karena sahabat, mungkin karena pasangan hidup, dan luka itu membuat hati menjadi dingin. Tetapi kebencian hanya akan menjadi racun bagi jiwa. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan.
Mengampuni berarti menyerahkan luka itu kepada Tuhan. Pengulangan renungan untuk durasi panjang. Tuhan melihat semua air matamu. Dia tahu rasa sakitmu. Dan dia mampu menyembuhkan hati yang paling hancur sekalipun. Jangan biarkan kebencian tinggal terlalu lama di dalam hati. Karena hati yang penuh kasih adalah hati yang menyerupai Tuhan. 4. Kamu tetap setia saat hidup sulit. Tanda keempat adalah tetap mencari Tuhan saat hidup terasa berat. Banyak orang dekat kepada Tuhan hanya ketika semuanya baik-baik saja. Tetapi saat badai datang, mereka meninggalkan Tuhan. Iman sejati diuji saat penderitaan datang, saat doa terasa sunyi, saat hidup terasa tidak adil, saat harapan seperti hilang. Tetapi orang yang berjalan bersama Tuhan tetap berkata, "Tuhan, aku tetap percaya." Renungan tentang penderitaan. Kadang manusia bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Tidak semua pertanyaan memiliki jawaban yang langsung dimengerti manusia. Tetapi satu hal pasti, Tuhan tidak pernah membuang penderitaan dengan sia-sia. Kadang Tuhan memakai penderitaan untuk menguatkan hati, melembutkan jiwa, mendekatkan manusia kepadanya. Renungan tidur yang tenang. Jika malam ini kamu lelah, jika kamu hampir menyerah, jika hidup terasa terlalu berat, dengarkan ini perlahan, Tuhan masih memegang hidupmu. Kamu tidak sendirian. Walaupun dunia tidak mengerti air matamu, Tuhan mengerti. Walaupun orang lain meninggalkanmu, Tuhan tetap tinggal bersamamu. 5. Kamu rindu mendengar firman Tuhan. Tanda kelima adalah adanya kerinduan terhadap firman Tuhan. Jiwa manusia sebenarnya haus akan Tuhan. Dunia mencoba mengisi kekosongan hati dengan banyak hal. Uang, hiburan, popularitas, kesenangan sementara. Tetapi semuanya tidak pernah benar-benar memuaskan hati. Karena hati manusia diciptakan untuk Tuhan. Renungan firman Tuhan. Firman Tuhan memberi damai saat hati gelisah. Firman Tuhan memberi harapan saat hidup terasa gelap. Firman Tuhan memberi kekuatan saat manusia lemah. Dan orang yang dekat dengan Tuhan akan selalu rindu mendengar suaranya. Renungan panjang dan lembut. Mungkin kamu sedang lelah menghadapi hidup. Mungkin pikiranmu penuh kekhawatiran. Tetapi malam ini, biarkan firman Tuhan menenangkan hatimu. Tidak ada badai yang berlangsung selamanya. Tidak ada malam yang tidak berganti pagi. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu sedikit demi sedikit. 6. Kamu tidak lagi terlalu terikat dengan dunia. Tanda ke-6 adalah kamu mulai sadar bahwa dunia ini sementara. Orang yang berjalan bersama Tuhan mulai memahami bahwa kekayaan akan ditinggalkan, popularitas akan hilang, tubuh manusia akan menua, tetapi jiwa akan hidup selamanya. Karena itu orang yang dekat dengan Tuhan mulai mengejar hal-hal kekal. Renungan tentang kehidupan. Hidup manusia sangat singkat. Hari demi hari berlalu begitu cepat, dan tanpa sadar, waktu terus berjalan. Karena itu jangan menunda untuk hidup benar. Jangan menunggu besok untuk mendekat kepada Tuhan, karena tidak ada yang tahu berapa lama hidup di dunia ini. 7. Ada damai sejahtera dalam hatimu. Tanda terakhir adalah adanya damai dari Tuhan. Damai yang tidak tergantung keadaan. Damai yang tetap ada bahkan ketika hidup sedang sulit. Itulah damai sejati. Renungan penutup sangat panjang. Saudara terkasih, surga bukan untuk manusia sempurna. Surga adalah tempat bagi orang yang hidup bersama Tuhan. Orang yang mau bertobat, orang yang mau percaya, orang yang mau berjalan bersama Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan jika malam ini kamu masih mencari Tuhan, masih ingin berubah, masih ingin hidup benar, jangan takut. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Kasih Tuhan masih bekerja. Dan suatu hari nanti, semua air mata akan berakhir. Semua penderitaan akan berlalu. Dan damai kekal bersama Tuhan akan menjadi bagian kita. Doa penutup sangat panjang. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat kami lemah, kuatkan kami. Saat kami jatuh, bangkitkan kami. Saat hati kami gelisah, tenangkan kami. Ajari kami hidup dalam kasih. Ajari kami hidup dalam pertobatan. Ajari kami hidup dalam iman yang setia. Pulihkan setiap hati yang terluka malam ini. Hapus air mata yang tersembunyi. Berikan damai bagi jiwa yang lelah, dan tuntun kami berjalan menuju kehidupan kekal bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.